paksa untuk ke Ropito begitu. Bukannya kemarin di Banten itu udah netral dan udah dihadiri oleh orang-orang yang mumpuni ilmunya. Di mana? Di mana itu? Di Banten. Itu tuh dia. Nah, sudah itu tuh yang hadiri Kori tapi tidak mewakili Kiai Imadul Usman karena tidak membawa surat resmi, walaupun disuruh Kiai Imadul Usman tapi tidak diwakili. Karena apa? Karena Ropito Alawiyah juga enggak memberikan wakil yang resmi dengan perwakilan yang tertulis sebagai wakilnya. Akhirnya debatnya begitu saja mengalir ya ala kadarnya saja. Bukannya Kiai Imad siap berdebat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Ya nggak masalah, tapi tempatnya kan diminta untuk di kampus, bukan tempat yang lain, tempat yang netral begitu. Tapi coba kasih bukti pada Kiai Imad bilang gitu. Saya bisa. Kenapa? Coba kasih bukti Kiai Imad bilang mau hadir di kampus. Mau siap hadir. Ya itu banyak videonya yang sudah menyatakan kalau mengajak diskusi disaksikan oleh para ahli-ahli, orang-orang yang pinter di kampus, profesor apa doktor. Nah, tidak ada pendukung Kiai Imad, tidak ada pendukung para habaib, yang ada hanya ahli saja. Bukannya kemarin di Banten sudah dihadiri para ahli Pak Deh? Di mana yang dihadiri? Di Banten nggak ada ahli, itu adanya hanya Hanif Al-Atos dan kawan-kawan. Itu yang ahli-ahli nasab juga dari ilmuwan kampus juga belum ada yang datang. Jadi mereka itu tidak mewakili resmi Ropito Alawiyah. Ropito Alawiyah nggak ada hadir di situ. Bisa diputar ulang videonya. Bukannya Kiai Imad bilang Pak, putus-putus suaranya, nggak bisa dengar saya. Apa tuh? Gimana? Bukannya Kiai Imad bilang siap berdebat 3 hari siapapun Pak De. Tapi ketika ditantang di Banten itu udah dihadiri Pak De, udah dihadiri oleh orang-orang yang Pak De. Kalau di Banten itu dianggap orang yang punya kompeten di bidangnya, ya itu nanti bisa dicek lagi, kan ada videonya itu. Kalau itu dianggap punya kompeten, yang jelas Kori yang mewakili Kiai Imad itu nggak mewakili langsung Kiai Imad, dan kemudian Hanif Al-Atos itu nggak membawa surat perwakilan dari Ropito Alawiyah juga, karena Ropito Alawiyah juga berkeberatan untuk memberikan surat perwakilannya. Maka supaya menyegarkan, menyenangkan semua pihak, diminta untuk melakukan diskusi ulang tempatnya di kampus begitu. Kemarin kenapa? Saya mau nanya, kenapa Kiai Imad tidak hadir? Tidak hadir ya itu bagiannya menyelamatkan supaya tidak terjadi hal-hal negatif, menyelamatkan diri, bagaimana biar nggak ada efek dipersekusi begitu, karena tempatnya itu harus tempat yang benar-benar aman. Itu kita khawatirkan tempat yang nggak aman Pak. Terjadi hal-hal. Berarti ya, dan itu bukan publiknya netral, bukannya Kiai Imad dari Banten. Ya itu kan netral kan subjektif menurut kita, menurut orang belum tentu. Jadi anggapan netral itu kan masing-masing punya pendapat. Tadi bukannya Kiai Imad dari Banten. Kenapa? Iya, Kiai Imad orang Banten juga, orang Kresek itu. Berarti Kiai Imad makanya minta tempat yang nggak berpihak ke Kiai Imad, nggak berpihak ke Ropito, tempatnya netral di kampus, supaya ada lembaga resmi yang berperan di bidang akademik. Kalau memang itu bukan dianggap tesis, kan yang berhak untuk mengatakan itu tesis atau tidak kan pihak universitas, pihak kampus. Nah itu biarlah mereka yang menguji itu tesis atau bukan. Maksud Kiai Imad diantaranya seperti itu. Bentar ya, saya nggak nangkap, putus-putus suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Uciha, tahan sebentar, suaranya putus-putus nih. Bentar. Ayo, ini siapa nih? Silakan bergabung. Gimana, ya silakan. gimana? Apa tadi yang saya sebelum putus-putus sempat saya tangkap nih, katanya sudah diskusi di Banten kemarin itu sudah memenuhi syarat, memenuhi kualifikasi menurut Uciha dari yang disaksikan debatnya Kiai Kori dengan Hanif Al-Atos. Begitu, silakan ditanggapi. Begini. Enggak ada suaranya Anda itu. Gimana sih? Loh. Ya sudah, boleh dia turun. Mungkin sana sinyalnya susah. Ya kita maklumi saja dia posisinya di Kalimantan. Silakan disampaikan. Ya.
apa namanya tentang yang narasi dia sampaikan itu narasi yang cukup basi lah di mata. Iya, udah lama kita dengar itu. Silakan. Iya. Tapi nggak perlu juga diulang lagi biar orang lain juga ikut mendengar yang belum mendengar. Ya, tentang daripada narasi yang dia sampaikan itu adalah suatu paparan sumber yang kurang memiliki landasan suatu keilmuan. Hanya itu saja yang digaung-gaungkan gitu. Jadi tidak perlu Iya. menyampaikan narasumber-narasumber yang memiliki kapasitas lah, karena otoritasnya dia nggak memiliki sumber yang dia percaya itu sebagai apa begitu loh. Tapi ya Iya. sudahlah, kita biarkan saja. Ya, Makanya narasi seperti yang dia jabarkan itu narasi yang cukup sudah terlalu basi begitu untuk kita konsumsi setiap hari. Penegasannya adalah narasi seperti itu narasi yang sudah kadaluarsa lah. Tolonglah cari argumentasi yang lain begitu loh. Berdasarkan asumsi yang sudah lama begitu. oh Jadi gitu, ya ya. basi lah. Sekian. Ya, boleh. Terima kasih itu penjelasannya. Ya, mungkin siap, barangkali siap. teman-teman yang lain yang ingin naik juga silahkan, mumpung udah banyak yang naik tadi. Kalau ada tadi pengen naik, silakan. Kalau ada yang mau naik lagi, Boleh naikkan, nggak apa-apa, naikkan itu ya kita. itu udah. Ya, silakan Usman bin Yahya sudah naik. Aduh, Usman bin Yahya. Basi Batavia. Gimana kabarnya? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wan. hujan di sini nonstop, Iya. hujan nonstop. Sama. Iya. Assalamualaikum Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Iya, saya tadi Gimana? menyimak sebentar. Dia argumentasi mereka itu seperti itu, tidak jauh dari personal atau mengungkit-ungkit masalah Kiai Haji Imad tidak datang waktu debat di Banten maupun debat di Robi Tohalawiyah. Itu argumentasi mereka itu mentok di situ karena mereka tidak punya bukti valid tentang keabsahan nasab mereka. Jadi mereka menyerang personal dan menyerang ketidakhadiran Kiai Haji Imad, padahal ketidakhadiran Kiai Haji Imad memang mereka inginkan karena untuk di-framing. Kenapa? Waktu debat di Banten sudah jelas Robi Tohalawiyah tidak mewakilkan ke siapapun Iya. di situ yang hadir di Banten, mau ke Abuya, mau ke Wapi, ke Rumel, tidak mewakilkan. Makanya Kiai Haji Imad tidak datang. Kurang besar Iya. apa itu Abuya Kurtubi, pondoknya besar. Iya. Kenapa tidak dipercaya untuk mewakili Robi Tohalawiyah? Dikarenakan Iya. Kiai Pribumi statusnya hanya jongos. Tidak pas untuk Iya. mewakili Robi Tohalawiyah. Makanya tidak dipercaya untuk mewakili Robi Tohalawiyah. Kalau yang debat di kantor Robi Tohalawiyah itu hanya trik ke cara licik mereka untuk menandingi Iya. debat nasab di UIN. Sebelumnya sudah ada undangan ke Robi Tohalawiyah untuk diskusi nasab di UIN. Disaksikan akademisi dan para ahli bidangnya masing-masing. Nah, mereka Iya. itu tidak mau hadir lalu mengadakan acara sendiri sebelum tanggal 10 itu, yaitu tanggal 7. Kan otomatis jika dia mengadakan di tanggal 7, maka dia tidak ada kewajiban untuk menghadiri tanggal 10. Dan yang terjadi apa? Sesuai prediksi, guru Iya. gembul yang datang saja itu di framing habis-habisan di framing dari tujuan Iya. yang aneh-aneh. Itu Ya, tujuan katanya mereka guru biarkan timbul framing itu seperti itu. ya apa Syiah sejati atau Wahabi sejati atau gimana itu ya kata Ada Hanif A'atos. Wahabi, ateis, Iya. liberal, bahkan Iya. ada kakeknya guru gembul itu PKI. Ya Allah. Iya, Biasa guru aja. gembul tidak berasaskan Pancasila. Framing Nih. seperti itu yang mereka gunakan, padahal udah jelas-jelas. Ini permasalahannya sekarang gini. Guru gembul. Iya. Ya, Ustaz, ini Muhyiddin Kenapa? ini kan sudah mendengar banyak penjelasan dari manapun tentang ini batalnya atau tidak hadirnya
Kiai Imad itu penjelasan segitu gamblang, segitu banyaknya, tapi kenapa masih punya statement Al-Kaburi? Padahal mereka para muhibin ini orang pribumi, kenapa punya statement masih seperti itu? Padahal penjelasannya sudah detail dan banyak disaksikan di mana-mana, memberikan penjelasan yang begitu gamblang. Kenapa masih belum bisa menerima, masih mengatakan Al-Kaburi? Nah, ini barangkali bisa dijelaskan. Taklid buta terhadap sesuatu sosok yang mereka puja-puja dan mereka tidak terima. Jatuhnya mereka itu cinta kepada manusia bukan kepada ilmu, begitu loh. Nah, Oh mereka ya, itu ya, tidak cinta betul. terhadap ilmu tapi cinta kepada manusia. Ibaratnya tuh fans berat gitu loh. Sampai Iya. mereka itu membutakan yang keilmuan dan yang pengetahuan. namanya pion itu disetel untuk maju terus tanpa mengenal mundur. Lagi pula Oh, begini loh, begitu. yang namanya muhibin itu atau kiai lah, statusnya kiai ya, Iya. tapi Iya. dia jadi muhibin gitu. Iya. Itu menandakan, membuktikan bahwa cerita-cerita orang tua kita tentang keberadaan Londo Ireng itu bukan isapan jempol semata, tapi ada benar adanya. Kita sekarang merasakannya langsung. Kita ini pelaku sejarah loh istilah. Kita ini Iya. pelaku sejarah. Kenapa saya bilang pelaku sejarah? Karena Iya. perjuangan kita ini yang akan merasakannya bukan kita, tapi hasilnya yang akan dirasakan ya anak cucu kita nanti. Sama Iya. halnya dengan kalau tidak terbongkarnya dengan kebohongan-kebohongan mereka tidak terbongkar sekarang, maka anak cucu kita nanti yang akan merasakannya ditindas terus-terusan. Masa iya mereka iya. Rizik Syihab gurunya NU itu masyhur di zamannya kita, syuhrah wal istifadah di eranya kita. Kalau tidak terbongkar anak cucu kita, masa iya meyakini PBNU itu muridnya Rizik Syihab, dan Rizik Syihab itu gurunya NU. Assalamualaikum. Iya. Ya, oke, kita sapa dulu. Salam. Oke, Riyadu. Iya. Waalaikumsalam. Riyadus Solihin ya. Assalamualaikum Riyadus Solihin. Waalaikumsalam. Salam kenal apa? Assalamualaikum. Salam kenal. Ya, salam kenal Riyadu Solihin. Gimana, silakan, ada yang mau disampaikan Riyadu Solihin, silakan. Kalau pendapat saya kayak gini terkait dia cucu Nabi sekalipun, ya terlebih kalau kata saya Balawi ini bukan cucu Nabi, jauh dari cucu Nabi. Nah, sekalipun mereka ini betul cucu Nabi, tapi dengan ajarannya seperti itu kita wajib untuk tidak mengimaninya dan tidak mengikutinya. Tidak boleh untuk mengikuti. Betul. Karena itu sudah jelas-jelas itu ajaran sesat. Itu Jangan diulti. daripada Jangan Rasulullah. diulti, mereka kepanasan. Jangan diulti, mereka kepanasan. Enggak, masalahnya itu ini loh yang dirasakan mereka itu tesis Kiai Imaduddin Utsman itu nggak penting untuk dijawab. Pokoknya mereka maunya husnuzon, maunya taklid buta. Nah, sementara dia posisinya itu orang pribumi, orang muhibin. Jangankan bertetangga dengan Habib, murid Habib juga enggak. Kenapa sebegitu cintanya? Nah, apa yang melatar belakangi itu? Itu pertanyaan juga itu. Silakan dijawab ya, yang bisa. Menurut saya gini, mereka itu kan minim pengetahuannya, minim ajaran ilmu agama yang sebetulnya. Nah, jadi mereka hanya belajar di kulitnya saja tanpa mengetahui ilmu akidah atau ajaran Rasul yang sebenarnya. Jadi mereka hanya dapat dari pondok pesantren, tapi hanya dengan dakwah. Mereka diajarkan Kalau tanggapan saya, kalau pemikiran saya begini loh. Kalau saya silakan. Pembodohan ini sudah berjalan hampir 2 abad lebih. Dan mereka sudah masuk ke sendi-sendi PBNU, sudah masuk ke sendi-sendi pemerintahan, bahkan dari kalangan Habib ada yang menjadi ketua partai. Ngerti gak maksud aku? Jadi kepentingan mereka mengaku sebagai cucu Nabi dan diyakini oleh muhibin-muhibinnya itu bukan semata-mata hanya untuk menguasai PBNU loh. Kalau PBNU sudah dikuasai sama mereka, otomatis NKRI juga akan dikuasai sama mereka. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Oh begitu. Ya, masuk akal.